Pertandingan perebutan juara 3. Nggak ada juara 3. Podium Rank 3. Podium 3 kalau di padel ada. Juara cuma 1. Itu direbutkan oleh City atau Arsenal. Dapat bronze kalau di padel, lumayan lah. Dapat City, Liverpool, United, Liverpool perebutan rank 3. Ini tim yang sebenarnya sama-sama belum terlalu konsisten, tapi ya dari performa secara tren MU lebih bagus sedikit dibandingin Liverpool. Tapi kemarin That's why gue selalu dukung underdog. siapa dong berarti yang mendukung? Liverpool. Anjing. Nggak Gue underdog. juga Liverpool. Nggak underdog juga, juara bertahan anjing underdog. Main di sih Anfield atau di Kan lagi MU, jelek. Old Main di Trafford. MU. Kita dukung Liverpool. Ya tetap aja lagi jelek, tapi bedanya cuma 3 poin masalahnya. Jadi nggak Justru seru kan? Iya sih, nggak sama seru. poinnya. Nggak seru. MU harus lolos. Tapi kalau kemarin lihat lawan Brentford sih gue agak sedikit khawatir ya sama bagaimana MU bisa switch off mendadak seperti itu. Dan sering babak pertama bagus, babak kedua jelek, babak pertama jelek, babak pertama bagus. Itu Igor Thiago lagi hancur aja Iya sih, kemarin. parah banget. Kalau enggak itu bisa kalah itu MU kemarin. Kemarin kacau sih. Pertahanan Maguire berantakan banget kemarin, ngasih space buat Igor Thiago. Di babak kedua juga nggak ada peluang benar-benar bahaya lagi. Tapi kemarin ada sedikit pertanyaan, bedanya Mbeumo di era Amorim sama Mbeumo di era Carrick apa coach? Karena di era Amorim dia masih sedikit lebih produktif, sementara di era era Amorim, kerja keras doang. di era Amorim, menurut gue Dia lebih jadi striker sih ya, dia lebih punya peran yang sangat penting. kotak penalti terutama ya. Membangun sama di kotak penalti. Pokoknya perannya luar biasa. Di era Carrick lebih merata. Iya, lebih winger doang jatuhnya. Ya merata. Dia punya kontribusi. Iya. Tapi nggak sedahsyat di era Amorim. Iya. Jadi lebih jauh ke gawang sih menurut gua. Iya. Karena kan dia harus ada Sesko But juga. that's okay. Karena di bawah Carrick prestasinya jauh lebih bagus MU-nya. Iya. Itu yang penting kan. Timnya yang penting. Cuman memang ada lagi pertanyaan soal 70 juta itu kan. Jadi kayak 70 juta buat pemain yang cuman buat etos kerja gitu kan. Menurut gue sih gak masalah. Tapi kan impact bukan etos kerja juga. Gue juga gak setuju sih. Etos kerja ambil pemain dari Tanjung Priok aja suruh lari-lari. Menurut gue aja etos kerja doang. Dia off the ball-nya tuh bagus banget. Betul. Terus bagaimana dia track back, bagaimana dia nge-press. One dia bisa. Iya. Dan transisi mereka dia cepet banget. Transisi dia cepet. Counternya bukan untuk lari-lari doang 70 juta. Udah gila lu. Sayang memang finishingnya belum terlalu efektif. Sebenarnya kan kalau di era Carrick malah Kunya kerasa lebih killer lah. Kelihatan. Tapi lebih killer, lebih banyak golnya justru. Iya, ya kan? tapi nggak begitu kelihatan. Betul. Dia Mbeumo lebih kelihatan. involvement of the game emang gak terlalu banyak kalau Kunya, tapi dia golin. Nah kalau Mbeumo tuh golin gak banyak, tapi involvementnya sangat besar. Sementara Diallo malah menurut gua menurun, kurang killer gitu. Iya. Nanggung banget kemarin menurun. ada 3 peluang. Carrick menurun dia. Tapi untungnya dia juga etos kerjanya bagus, mau track back karena pernah di era Amorim jadi wing back. Jadi dia mau untuk bertahan juga. Lu Glenn, lu Liverpool apa yang lu bilang? Karena lawan kemarin terakhir menang lawan Castle ya? Lawan siapa dia kemarin menang? 2-0 Fulham ya? Bukan, Liverpool mana lawan siapa sih? Bukannya Castle ya? Itu menangnya juga gak nyaman kan si siapa? Bukan. Peles, oh iya. Karena setelah 3 kali kalah lawan Peles, akhirnya kemarin menang gitu kan. Tapi 1 golnya tuh dari meyakinkan kemarin. Iya, 1 gol dari kemelut. Wirtz juga dari Peles juga ada beberapa peluang loh. Iya, dari ada Mateta juga segala macam. Secara peluang bahkan setahu gue seingat gue banyakan Peles gitu daripada Liverpool ya kan, dari XG-nya dari tuh 2,26. Tapi secara hasil kan Liverpool di 3 pertandingan terakhir dia raih positif kan, bagus dia. Dan Salah juga akhirnya bisa cetak gol lagi. Tapi kalau misalkan lu bahas soal Peles kemarin, yang paling kelihatan adalah adanya bantuan dari back-back sayap mereka yang lebih ofensif gitu. Gue dari awal musim gak gitu happy dengan performa Kerkes dan juga si Frimpong. Apalagi kita tahu kemarin si Robertson kan akhirnya bisa mencetak gol kan. Hal-hal itu yang menjadi nilai plus dari Liverpool di musim-musim ketika mereka juara gitu. Ketika Trent Alexander-Arnold bisa menjadi opsi mencetak gol, Robertson juga selain asisnya dan juga dia juga punya tendangan bebas yang juga lumayan bagus kan. Dan itu yang hilang dari Liverpool di musim ini, yang akhirnya membuat mereka sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol. Tapi ya sekali lagi ini derby lu susah melihat dari performa 2-3 pertandingan terakhir karena ada gengsi di situ antara Liverpool sama MU Derby gitu. Kabupaten Inggris. Derby kotanya. Tapi akan menjadi seru sih, walaupun cuman perebutan tiket Champions League,
Cuma menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang gengsi sih yang gengsi tetap sih. karena finish lebih di atas tuh pasti gengsi-gengsian juga. Bukan gengsi nih. Liverpool jadi siapkan dukungan kalian dan juga